Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Salam Istiqomah, Al-Mukarram Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Qadir Ahyad SH. Yang terhormat segenap Dewan Guru dan karyawan Madrasah Sanawiyah Salam Istiqomah, dan yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi kelas 7, siswa-siswi baru kelas 7 Madrasah Sanawiyah Sulamul Istiqomah. Mari kita ucapkan dulu puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada saat ini kita masih dilimpah curahkan berbagai macam nikmatnya. Di antaranya kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Kita sampai saat ini masih diberikan panjang umur, dan kita senantiasa diberikan hidayah taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan segala macam aktivitas beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sanjungkan selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terlimpah kepada para keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran-ajaran beliau hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyatakan bahwasanya kepada siswa baru kelas 7, ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Selamat datang untuk para siswa baru di Madrasah Sanawiyah Sulamul Istiqomah. Kalian patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan inayahnya, dengan pertolongannya, kalian telah mampu melewati satu jenjang pendidikan yang lebih rendah, yaitu madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Kalian harus bersyukur karena telah melewati jenjang pendidikan sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah, dan saat ini kalian harus berbangga dan bergembira telah duduk di satu tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkatan madrasah sanawiyah atau setingkat dengan sekolah menengah pertama di sekolah umum. Dan 3 tahun ke depan kami harapkan kalian menjadi siswa-siswi yang penuh motivasi, penuh dedikasi, penuh semangat agar selama 3 tahun kalian belajar di Madrasah Sanawiyah Sulamul Istiqomah ada yang dapat kalian peroleh dari menimba ilmu selama 3 tahun di Madrasah Sanawiyah Sulamul Istiqomah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang berguna di masa-masa yang akan datang. Para siswa dan siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kegiatan Matsama ini pada tahun 2021 memang
kegiatan Matsama ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, pernak-pernik Matsama yang biasa dilaksanakan pada kelas-kelas baru, baik itu di tingkat sanawiyah maupun di tingkat aliyah, pada tahun ini ditiadakan karena kita mengalami satu wabah ya corona yang begitu mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Semoga wabah corona ini bisa terus bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah Sholatul Istiqomah pada khususnya dan di sekolah-sekolah lain pada umumnya bisa berjalan sebagaimana semestinya, yaitu melalui tatap muka. Pada Matsama kali ini saya akan mengantarkan satu materi tentang kemadrasahan yang pada saat ini saya akan sampaikan adalah tentang Madrasah Tsanawiyah Sholatul Istiqomah, sejarah berdirinya, kemudian perkembangan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah, dan barangkali juga nanti ya Madrasah Tsanawiyah Sholatul Istiqomah menatap ke depan. Baik, yang pertama adalah bahwasanya sebagai siswa baru tentunya kalian akan memiliki rasa ingin tahu bagaimana asal mula Madrasah Tsanawiyah Sholatul Istiqomah. Sebagaimana pada umumnya bahwa madrasah sesuai dengan namanya adalah sekolah yang berciri khaskan agama Islam. Pada awalnya hampir di seluruh Nusantara ini adalah kegiatan belajar ala pesantren. Dan pada umumnya juga berdasarkan yang kita pahami di masyarakat adalah bahwa seringkali madrasah itu berawal dari majlis-majlis Al-Quran, majlis-majlis tahsin Al-Quran, yang kemudian pada perkembangan berikutnya diisi dengan mata pelajaran yang bersifat keagamaan seperti fikih, tajwid, akhlak, dan sebagainya. Namun karena kebutuhan daripada masyarakat begitu tinggi, serta minat orang tua untuk memasukkan sekolah yang berciri khas agama itu sangat diperlukan, maka mulailah berdiri madrasah-madrasah yang memiliki sistem kelas. Karena itu juga, maka Madrasah Tsanawiyah Sholatul Istiqomah juga pada awalnya adalah seperti itu. Pada awalnya madrasah kita ini, Madrasah Tsanawiyah Sholatul Istiqomah, adalah madrasah yang dibangun atas dasar majlis taklim, dengan basic majlis taklim. Ada kaum bapak, ada kaum ibu yang dibimbing, yang dipimpin oleh seorang kiai di sini pada tahun 1970-an yang bernama Kiai Haji Muhammad Nur, ya. Beliau ya almarhum almarhumlah ya Bapak Kiai Haji Muhammad Nur. Beliau adalah alumni dari sebuah pondok pesantren di Makkatul Mukarramah. Ya, dan beliau satu level dengan almarhum almarhumlah Bapak Kiai Haji Nur Ali. Ini beliau ya sebagai peletak dasar pertama, ya, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Nur bin Haji Soleh. Nah, beliau berjuang di lingkungan kampung Kaliabang Bungur dan sekitarnya, membawa masyarakat dari tidak mengenal agama menjadi tercerahkan dengan pendidikan agama Islam, dengan pengajaran-pengajaran agama Islam.
Beliau setiap malam ya masuk keluar kampung-kampung dalam keadaan masih belum diterangi listrik. Itulah perjuangan beliau, sehingga karena perjuangan beliau inilah kemudian banyak yang mengagumi figur kalian, menjadi sosok murid-murid yang patuh kepada gurunya, yaitu beliau Kiai Haji Muhammad Nur bin Haji Sholeh. Semakin luaslah nama kalian tersebar sebagai seorang guru yang mumpuni di bidang ilmu agama, sehingga ketika masyarakat dimintakan bantuan untuk membangun sebuah bangunan sekolah, ya, maka dengan serta-merta masyarakat langsung memberikan bantuan semampunya. Tetapi alhamdulillah, ya, walaupun ya dalam waktu yang cukup lama berdirilah sebuah lembaga pendidikan yang pada saat itu belum bernama Madrasah Sanawiyah ataupun Madrasah Ibtida'iyah ataupun Madrasah Aliyah. Masih dalam bentuk pengajian-pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian pada di atas tahun 70-an, kurang lebih pada tahun 1972, ya, 72 atau 73, ya, beliau Kiai Haji Muhammad almarhum Alfullah Kiai Haji Muhammad Ahyad Nur pulang dari pendidikan beliau di Kota Malang, yaitu Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah yang dipimpin oleh Yang Mulia Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbaqi dan khalifahnya yaitu Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilbaqi. Lalu beliau merintis merintis suatu lembaga yang bersifat kelas, ya, dengan merekrut beberapa orang guru yang ada di sekitar, kemudian dengan bermodalkan kepercayaan masyarakat yang telah dibangun tadi oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Nur, ya, kemudian berbondong-bondonglah masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya, ya, di madrasah yang beliau pimpin dengan sarana dan prasarana apa adanya. Belum ada bangku, ya, hanya beralaskan tikar. Tapi minat masyarakat untuk memasukkan anaknya di madrasah ini begitu antusias. Kemudian beliau berinisiatif untuk mengembangkan madrasah lebih bagus lagi. Ya, kemudian beliau membuat suatu kelas yang lebih maju, yaitu dengan berbangku, ya, dengan bermeja, berpapan tulis, ya, dan sebagainya. Maka pada mulai saat itulah, ya, minat masyarakat bertambah luas. Yang tadinya hanya sekitar Kalibang Bungur, ya, meluas kepada daerah-daerah di sekitar Kalibang Bungur. Perjuangan beliau ini sangat berat karena memang di lingkungan madrasah Sulam Istiqomah ini begitu banyak madrasah yang juga memiliki murid yang banyak. Tetapi dengan pengalaman beliau belajar di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah yang di sana diajarkan tentang ilmu-ilmu kepesantrenan, maka, ya, banyak orang-orang tua yang menyekolahkan anaknya di madrasah ini, ya, untuk menempuh pendidikan agama. Jadi ada 2 kelas, pagi dan sore. Ya, kelas pagi untuk kelas umum dan kelas sore untuk kelas pendidikan agama. Ini beliau Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Ahyad Nur bin Kiai Haji Muhammad Nur. Lalu pada tahun 1975 Madrasah Sanawiyah mulai didirikan.
karena begitu banyaknya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah ini, sehingga kelas langsung penuh dan memiliki kesempatan untuk membangun tingkatan yang lebih tinggi, yaitu madrasah sanawiyah. Nah, pada awalnya madrasah sanawiyah itu yang dikelola oleh Ustaz Kiai Haji Muhammad Hidayat Nur juga memiliki kendala, yaitu keterbatasan guru dan keterbatasan sarana dan prasarana. Namun seiring berjalannya waktu, maka kendala-kendala itu pun bisa teratasi, sehingga madrasah sanawiyah istiqomah sudah mulai ada kelas baru, kelas 1 sanawiyah. Itu berawal dari tahun 1975. Yang perlu kalian ketahui bahwasanya pada awal berdirinya madrasah yang ada di lingkungan madrasah Sulam Istiqomah ini, baik itu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, ya, adalah madrasah-madrasah yang menyelenggarakan pendidikan pagi dan sore. Pagi dari mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 11:50. Sorenya pukul 13.30 sampai dengan pukul 17. Paginya mereka mendapatkan pelajaran dari mata pelajaran pendidikan umum, dan sorenya mereka mendapatkan pendidikan khusus pelajaran-pelajaran kepesantrenan. Itulah yang menjadi ciri khas Madrasah Sulamul Istiqomah, sehingga banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Dan pada saat itu madrasah pada saat itu Ustaz Kiai Muhammad Hidayat Nur memberikan izin yang seluas-luasnya bagi orang tua yang putra-putrinya paginya sekolah di sekolah dasar atau paginya sekolah di madrasah ibtidaiyah, sorenya mereka bisa belajar di madrasah ini. Jadi sorenya itu, ya, ada siswa-siswi yang paginya bukan siswa di madrasah ini. Itulah kebijakan yang sungguh luar biasa yang beliau terapkan, sehingga beliau mendapatkan hati daripada masyarakat di sekitar Kampung Kaliabang Bogor. Karena kebutuhan untuk memberikan pendidikan agama yang lebih daripada yang mereka dapatkan di madrasah-madrasah yang lainnya. Kemudian pada perkembangan berikutnya, ketika beliau sudah wafat, yaitu tahun 2000, kurang lebih tahun 2008, beliau diteruskan oleh putra beliau yang bernama Ustaz Kiai Haji Abdul Qadir Ahyad SH. Beliau ini adalah alumni dari pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Yaman. Ya, selama kurang lebih 4 tahun beliau menimba ilmu di sebuah pesantren di Yaman. Ya, inilah yang memimpin kita sekarang, ya, yang bernama Al-Ustaz Haji Abdul Qadir Ahyad SH. Al-Ustaz Haji Abdul Qadir Ahyad SH. Sebelum beliau memimpin madrasah ini, ada satu perubahan yang besar yang terjadi di madrasah kita. Ada 2 perubahan. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya pembelajaran di madrasah sanawiyah itu dilaksanakan 2 sesi pagi dan sore. Lalu oleh Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Hidayat Nur, karena memang sudah banyak minat dari masyarakat sekitar, terutama dari kaum pendatang yang merasa keberatan dengan sekolah pagi dan sore, maka beliau pun kemudian memergerkan, ya, yaitu memadukan
pelajaran diniyah dengan pelajaran umum dipadukan dalam satu waktu. Maka mulailah pada saat itu ya, belajar dari mulai pukul 7.30 sampai pukul 15 sore. Atau bisa jadi ada yang pukul 12 siang. Pukul 14 siang. Nah, ini perubahan yang sangat dramatis ya. Karena pada awalnya madrasah ini berdiri pada melaksanakan pembelajaran 2 sesi. Lalu sebelum almarhum Al-Fudhal Ustaz Haji Muhammad Ahyad Nur wafat, ya, orang tua beliau ini, ya, pada saat itu kita libur pada hari Jumat. Lalu menjelang beliau wafat, karena memang tadi saya sudah ungkapkan bahwa alasannya adalah sudah mulai dilirik ya madrasah kita ini oleh kaum pendatang yang mereka adalah orang-orang sibuk bekerja dan libur hanya Sabtu dan Minggu gitu. Dan ketika madrasah kita ini liburnya Jumat, sehingga mereka tidak bisa bertemu dengan keluarganya, maka banyak usulan agar libur mingguan di madrasah kita ini diubah ke hari Minggu atau hari Ahad. Maka ya kemudian atas istikharah daripada Ustaz Haji Muhammad Ahyad Nur ini, ya, beliau kemudian memutuskan ya perubahan hari libur dari hari Jumat ke hari Ahad. Ini suatu perubahan yang sangat mendasar sampai sekarang ya, bahwa libur mingguan kita adalah hari Ahad. Yang kemudian diteruskan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Al-Ustaz Haji Abdul Qadir Ahyad SH. Tentang pelajaran yang diberikan di madrasah kita ini, sebagaimana biasa ya, pada madrasah ada pelajaran-pelajaran yang bersifat kurikulum kemenang, seperti akidah akhlak, Quran hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Ditambah dengan pelajaran-pelajaran umum sebagaimana yang diajarkan di sekolah menengah pertama. Dan yang paling khusus lagi, bahwasanya ada tambahan mulok, pelajaran mulok, yaitu pelajaran yang kepesantrenan, yaitu ada pelajaran akhlak dengan kitabnya Al-Akhlaqul lil Banin, kemudian ada Al-Quran Tajwid, kemudian ada pelajaran Nahwu ya, dengan menggunakan kitab An-Nahwul Wadhih, dan pelajaran Shorof, dan pelajaran Shorof dengan pelajaran Al-Amthal Tasrifiyah dan Al-Qawaidus Shorfiyah yang diajarkan di madrasah kita ini. Sehingga dengan mata pelajaran yang ada ya, diperkaya dengan muatan pesantren. Ini juga menjadi ciri khas madrasah kita, Madrasah Tsanawiyah Sulamul Istiqomah, yang sampai saat ini masih dipertahankan. Karena apa? Karena kita menggunakan prinsip at-tamassuk bil qadimi shalih wal akhdhu bil jadid aslah, yaitu kita pertahankan pelajaran yang lama ya, yang masih baik, yang masih bagus, yang masih baik, dan kita ambil yang baru, yang terbaru ya, yang lebih bagus lagi. Ini prinsip yang kita pegang dalam rangka menjalankan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Sulamul Istiqomah. Siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Sulamul Istiqomah, di samping kita belajar setiap hari dengan bertemu guru-guru dan mata pelajaran masing-masing, yang kalian juga sudah mendapatkan jadwal dari pelajaran itu setiap harinya, kita juga ada prasarana yang lain, seperti ada lab komputer
Ya, di sana nanti kalian akan belajar tentang informatika dan telekomunikasi yang dibimbing oleh guru yang berpengalaman. Ya, kemudian ada juga di sana ada perpustakaan, ya, dan juga ada lem bahasa, juga ada musola, ya, ada toilet dan tempat wudhu, ya. Itu adalah sarana dan prasarana yang ada di madrasah kita. Kemudian ruang kelas yang ya memadai dengan bangku-bangku yang cukup, dan juga kalian akan disuguhkan pada pembelajaran normal, ya, pada pembelajaran normal adalah ekskul, ya, materi ekskul, kulikuler, yaitu pramuka, kemudian muhadharah, ini ekskul yang wajib diikuti oleh setiap siswa, ya, yaitu pramuka dan muhadharah. Kemudian ada ekskul hadroh, kemudian ekskul qiraat, ada ekskul kaligrafi, ada ekskul juga paskibra. Ini ekskul yang bisa kalian minati nanti, ya, kalian tinggal memilih salah satu dari ekskul, ya, yang menjadi pilihan kamu yang kamu sukai. Hal-hal yang berkaitan dengan di madrasah kita ini adalah bahwa kalian wajib mengikuti kegiatan sholat jamaah zuhur. Pada kegiatan pembelajaran secara normal, kalian wajib mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah, kecuali siswa perempuan yang sedang berhalangan menstruasi. Itu dari hari Sabtu, hari Senin sampai hari Sabtu. Juga pada pagi hari kalian wajib mengikuti tadarus Al-Quran, yaitu pada jam 7 sampai jam 7.30 di kelas masing-masing, kecuali yang kebetulan pembacaan Al-Qurannya masih kurang lancar. Nanti akan disediakan bengkel khusus pembelajaran Al-Quran yang dibimbing oleh kakak-kakak kelas kalian yang membantu guru-guru kalian dalam memperlancar bacaan Al-Quran kamu, yaitu tahsin Al-Qurannya dibaguskan, ya, pada bengkel Al-Quran yang dilaksanakan mulai jam 7 sampai jam 7.30, khusus yang belum lancar membaca Al-Quran. Nah, itulah yang kamu harus ketahui, perkembangan pendidikan dari mulai sejarah berdirinya sampai perkembangannya, ya, sampai saat ini masih tetap eksis. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengambil informasi dari materi ini agar kalian dapat lebih mengenal, ya, kalian sekolah di Madrasah Tsanawiyah Istiqomah, ya, bisa lebih dekat lagi, ya, dan merasa seperti rumah sendiri, sehingga kalian akan betah di Madrasah Tsanawiyah Istiqomah sampai dengan kelas 9 nanti. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan apa-apa yang dipelajari di Madrasah Tsanawiyah Istiqomah ini, ya, senantiasa menjadikan ilmu yang manfaat dan berkah untuk kehidupan kalian di masa-masa yang akan datang. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Hadana Allahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.